Amin. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-21. Seringkali kita berpikir bahwa iman itu hanya urusan ketika kita sedang beribadah atau berdoa. Iman tak jarang kita hayati sebatas di sekitar Allah. Apakah memang demikian? Iman bukan hanya soal batin, tetapi iman sesungguhnya harus nyata dan konkret dalam kehidupan kita. Apa yang dihayati sesungguhnya harus ditampakkan dalam kata, tindakan, dan perbuatan. Tidak hanya berhenti di situ. Dalam pengalaman konkret itu, kita refleksikan pengalaman kita akan Allah yang menyapa dan melibatkan diri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukuri rahmat Tuhan yang tiada hentinya kita alami dalam hidup kita. Sembari rasa syukur itu, kita mohon rahmat Tuhan untuk menguatkan perjalanan kita. Ada kesungguhan iman yang telah kita akui di hadapan Allah, sungguh-sungguh kita hayati dan pakai dalam panggilan hidup kita masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita doakan syukur atas ulang tahun Imamat yang ke-10 untuk Yang Mulia Monsinyur Antonius Subianto, OSC. Semoga Allah menganugerahkan rahmat kesehatan, kekuatan, berkat dan mujizat dalam karya pengembawaannya. Juga kita mohon agar Tuhan memperlancar dan mempermudah dalam ujian disertai terbuka program dokter untuk anak kami yang tercinta. Dan juga mohon istirahat total bagi Ibu Katarina Kam Paulan yang 1 tahun yang lalu Allah berkenan memanggilnya. Semoga Allah berbelas kasih kepadanya. Marilah saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Allah, mohon ampun atas segala dosa dan kerapuhan hidup kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku yang Maha Kuasa dan saya sendiri bahwa saya berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang lalai. Saya berdosa, saya sendiri berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Roh Tuhan Kudus, dan kepada saudara-saudara supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
di surga. Allah Bapa yang Maha Muda, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon tariklah diri kami untuk selalu dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dia Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yosua. Menjelang waktunya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di sini. Dipanggilnya para tua-tua, para kepala hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa,
Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada dewa-dewa, kepada nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau kepada dewa orang Amori dan negeri kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Maka bangsa ini jauhlah dari kamu meninggalkan Tuhan untuk beribadah pada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bernama. Dialah orang-orang yang rendah hati, mendengarkan dan bersukacita. Untuk melayakan mereka dari muka bumi. Tuhan mendengarkan dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan diberikan kepada orang-orang yang berbaik hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang lemah jiwanya. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Dia melindungi segala tulangnya, dan tidak satu
kasih. Dan siapa yang memuji orang benar akan menanggung hukuman. Dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu saling merendahkan diri dalam takut kepada Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala istri. Dialah yang menyelamatkan kita. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian pula istri hendaklah tunduk pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istri sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri bagi jemaat untuk menguduskannya setelah menyucikannya dengan air dan firman. Maksudnya ialah supaya dengan demikian Kristus menempatkan jemaat di hadapannya dalam keadaan jemaat tanpa cacat atau perlu atau serupa itu, tetapi kudus dan tidak bersalah. Demikian pula suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Maka yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Sebaliknya, ia merawat dan mengasihi seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Yang maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Demikian sabda.
Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah dia kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, tema renungan saya dengan Ibu biasa yang ke-21 ini adalah perkataan dan janji yang memilukan. Ketika saya merenungkan tentang tema ini, dalam Injil kita mendengar secara jelas ketika Yesus telah mengajar tentang roti hidup, di situ para rasul mengatakan, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kurang lebih mungkin pertanyaan renungan pertama adalah, kenapa pengajaran Yesus begitu keras di dalam pemahaman para rasul? Keras saya bisa artikan sebagai penegasan iman. Ketika kita mendengar tentang roti hidup, maka sesungguhnya gambaran tentang pengajaran Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, aku tinggal di dalam dia dan dia di dalam aku. Dan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Pada sesungguhnya ketika para rasul memahami bahwa kata-kata ini keras, karena apa? Bertentangan dengan pemahaman orang Yahudi pada saat itu. Bagaimana mungkin kita makan dagingnya dan minum darahnya dan kita selamat? Bagaimana mungkin itu terjadi? Itulah yang sesungguhnya dipahami oleh orang Yahudi
Tapi sesungguhnya bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada Yesus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, itulah keselamatannya. Maka sesungguhnya perkataan ini keras karena Yesus yang tegas mengajarkan sesuatu yang benar dan menyelamatkan. Dengan harapan mendengar, memahami, dan akhirnya mengimani Yesus dengan sungguh. Dalam konteks Injil ini kita mendengar bahwa Yesus menegaskan bahwa karunia iman itu bukan pertama-tama usaha manusia, tapi pertama-tama karena Allah mengaruniakan. Maka di situ dikatakan, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya. Maka sesungguhnya pengantar iman, mungkin para saudara-saudari di sini ada yang dibaptis dewasa. Dalam pembaptisan dewasa siapa yang memaksakan? Tidak ada. Dengan sendirinya Allah bekerja dan akhirnya keputusan penegasan iman. Ya, saya mau jadi orang Katolik. Maka sesungguhnya dari orang Katolik minimal berapa bulan belajar? Satu tahun, ya. Paling lambat 1 tahun. Kalau tidak bolong-bolong berarti 6 bulan. Tapi kalau bolong-bolong tiba-tiba muncul, pastor saya sudah siap mau dibaptis, sabar dulu. Dilihat dulu presensinya. Kalau tidak bolong-bolong, oke. Pas kena 6 bulan kamu bisa dibaptis. Itu sesungguhnya mau menunjukkan bahwa bukan para pastor melarang saudara dan saudari sekalian untuk dibaptis, tapi sesungguhnya pemahaman iman yang baik tentang Katolikan menghantarkan kita pada pengakuan iman yang benar dan baik. Dengan harapan bahwa ketika kita sudah mengakui dan mengimani Yesus, bahwa sampai seperti tadi malam di kafe rohani didiskusikan dengan baik. Mengikuti Yesus menjadi Katolik 100% intimasi atau hanya sensasi? Intimasi mengandaikan bagaimana kita dengan kepekaan hati dan kemurnian hati membuka diri kita untuk Allah mendidik kita agar sesungguhnya iman yang kita sudah lakukan semakin mantap dan sungguh kita maknai dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini maka Yesus mengatakan ini sebagai ungkapan bahwa Ia ingin menyelamatkan para muridnya, bahwa sesungguhnya keselamatan bukan datang dari keinginan dari manusia, tapi sesungguhnya keinginan Allah. Allah menghendaki untuk kita diselamatkan. Kemudian ketika mendengarkan perkataan dan pengajaran itu, rupa-rupanya banyak murid yang mengundurkan diri dan meninggalkan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan apakah salah atau menyesatkan? Bukan. Artinya bahwa mereka hanya fokus pada kebutuhan manusiawi saja. Butuh Tuhan ketika saya datang kepada Tuhan ketika saya membutuhkan Dia. Akhir-akhir ini sering disinggung, kalau sakit kolesterol datang ke dokter. Sebelum sampai pada kolesterol yang tinggi, tidak mau menjaga makan dan sebagainya. Sama juga seperti Tuhan, ketika sakit jiwanya baru mau datang ke Tuhan. Tidak seperti itu. Tadi malam Romo Willy sudah menyinggung tentang berbagai motivasi tidak datang kepada Tuhan. Begitu. Motivasi saya apa? Yang pertama ketika saya dibaptis, apa motivasi saya? Ketika sudah tahun kedua, ketiga, kelima, apakah masih sama motivasinya atau berbeda? Minggu lalu teman saya mengatakan,
pastor, tolong doakan saya pastor. Setelah saya dibaptis menjadi Katolik, kok tantangan hidup saya makin berat ya? Tidak mudah untuk mengikuti Yesus. Tapi Yesus mau menunggu keinginan dan pernyataan pengakuan iman kita pribadi. Mungkin kita mau menjadi Katolik karena inspirasi iman dari orang lain, istri kita, suami kita, anak-anak kita, atau sahabat kita. Tapi ada saat di mana Yesus membutuhkan jawaban kita pribadi, membuka gereja, tersungkur di hadapan sakramen Maha Kudus dan mengatakan, ya Tuhan, saya sungguh percaya. Itu harus semacam gereja dibuka 24 jam. Kapan pun bisa buka pintunya sendiri. Tuhan Yesus 24 jam menunggu kita, menanti kita. Apakah kita memberikan waktu sebentar untuk datang dan mengatakan, ya Tuhan, saya percayakan semua peristiwa hidupku ke dalam kaki. Itu ungkapan iman yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi, cinta menuntut pengorbanan. Itu yang itu. 2 minggu lalu saya liburan ke Kupang. Saya berkunjung ke Tambua. Dan di situ ada buah Maria yang bagus sekali. Di puncaknya itu ada salib Tuhan Yesus dan buah Maria. Tapi mau sampai ke puncak sana, dibangunlah jalan salib dari penantian pertama sampai ke 8, kemudian penantian berikutnya dan seterusnya sampai 14 supaya sampai ke puncak. Kemudian saya tanya pastornya, pastor, apa yang membuat pastor untuk melakukan ini semua? Romo, saya melakukan ini karena sesungguhnya refleksi iman saya, refleksi spiritual saya adalah untuk sampai kepada cinta itu kita membutuhkan pengorbanan. Maka sesungguhnya di balik salib ada kemenangan, ada sukacita, kebangkitan. Tanpa salib kita tidak akan mengenal yang namanya kebangkitan. Yang hari ini diungkapkan dengan benar, dengan jelas dari Petrus, Tuhan, kemana kami akan pergi? Hanya kepadamu ada hidup yang kekal. Kemana lagi kami akan pergi? Maka itu ungkapan iman yang benar. Ya. Dalam Yesus ada kehidupan kekal. Siapa lagi yang menjadikan kehidupan kekal itu? Tidak. Hanya Yesus yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Maka Maria dan Marta ketika berkabung mengatakan, Yesus engkau terlambat. Ketika engkau datang lebih cepat, maka Lazarus tidak meninggal. Tenang Maria dan Marta, saudara akan dibangkitkan. Iya, kami tahu akan dibangkitkan pada akhir zaman, bukan akhir zaman saat ini. Saudara akan mengalami kebangkitan. Karena apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Pastornya suaranya agak kencang. Karena memang inilah tujuan iman kita. Kenapa kita mau mengikuti Yesus? Karena hidup yang kekal. Itulah tujuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah ungkapan iman para rasul yang kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Bagaimana dengan kita? Ada 3 poin. Ya. Ini baru isinya. Ya. 3 poin. Yang pertama, keputusan hidup yang menyelamatkan. Ini penting. Ya. Bagaimana dengan kita? Keputusan hidup yang menyelamatkan. Seperti bacaan pertama hari ini. Sebelum Yosua meninggal, ada warisan yang perlu dilanjutkan. Dia panggil semua suku-suku Israel datang kemari. Kalian harus membuat keputusan dalam hidup kalian. Kalau saya sudah tiada, apakah kalian tetap membuat patung-patung dan dewa-dewi untuk sembah mereka, ataukah mau menyembah Tuhan Allah? Apa yang mereka katakan? Saya mau untuk beribadah dan menyembah Tuhan Allah kita, karena Allah kita telah membebaskan kita
dan berdoa. Nah, ini keputusan yang diselamatkan. Ada saat-saatnya ketika kita mengalami tantangan yang begitu kuat dalam hidup kita, mau berukun atau tetap berdoa. Ini pilihan, ya. Mau berdoa doa atau mau berdoa sendiri dengan keluarga. Ini pilihan, ya. Biasanya dukun sekali. Kamu harus lakukan A, B, C. Sudah lakukan ini, lakukan lagi ini. Akhirnya habis uangnya, masalahnya belum selesai. Ini keputusan ini. Mau mengabdi kepada Allah 100% atau kakek beriman kepada Tuhan tapi masih sebatas. Kemudian yang kedua, keputusan iman harus nyata dalam perbuatan konkret. Itu yang kita dengar dalam bacaan kedua. Hai para suami, hargai dan hormatilah istri. Hai para istri, tunduklah kepada suami. Itu adalah didikan orang. Saya tuliskan dalam permohonan saya, cinta dalam keluarga dibentuk karena kasih. Maka jadikanlah kasih itu untuk menjaga dan merawat keluargamu sampai selesai. Jadikan kasih untuk bisa merawat keluarga. Dan poin yang terakhir, berkatalah tentang sesuatu yang hidup dan benar, bukan menyebar hoax dan fitnah alias gosip. Ada suatu kali seorang ibu datang dan mengaku kepada pastor, "Pastor, saya telah menyebar fitnah dan gosip pada ibu-ibu yang lain. Dan kini saya menyesal dan meminta denda, meminta penitensi." Kemudian pastornya memberi penitensi kepada ibu ini. Ibu, sekarang ini keluar dari pengakuan dan pergilah ke pasar. Belilah 1 ekor ayam. Ya. Kemudian dalam perjalanan pulang ibu, lepaskanlah bulu-bulunya dan sebarkanlah dalam perjalanan pulang kami. Dia melakukan itu. Setelah itu, ibu ini dengan semangat kembali kepada pastornya. "Pastor, saya sudah melakukan tugas itu dengan baik." Maka pastor ini mengatakan, "Nah, sekarang masih ada satu tugas lagi. Kembali dan kumpulkanlah bulu-bulu ayam yang sudah kamu sebarkan ini." Apakah bisa? Tidak bisa. Sulit. Air sudah tiup kemana-mana dulu dan mustahil untuk ibu ini jalankan. Akhirnya apa kata pastornya? "Ibu, benar, perkataan dan fitnah serta gosip yang ibu buat itu sudah menyebar kemana-mana, terbang dari mulut ke mulut." Maka berhati-hatilah bila berbicara. Dari malam kalau pilih omong di apa? Gosip kalau makin digosok makin sama juga seperti ini. Kalau mulut kita kemana-mana ngomong tentang keburukan dan kejelekan orang, tidak akan berhenti pada ruangan itu. Besok malah sudah menyebar. Maka hati-hati. Kemudian yang terakhir, fokuslah dengan iman Katolikmu. Tuhan, kemanakah kami akan pergi dalam Engkau ada hidup yang kekal. Tidak perlu cari lagi ke tempat lain. Di sini sudah jelas ada hidup yang kekal dalam Yesus. Gereja sudah mempersiapkan dengan kekayaan iman yang benar, tinggal kita ikuti dan perbaiki hidup. Selamat memutuskan hal yang menyelamatkan dalam hidup kita. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depan surga yang menjadi jaminan hidup kita. Tuhan memberkati.
Mari kita berdiri untuk memahami iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus sebagai Anak Allah, yang Dia berkudus, yang Dia sesat, Tuhan mengajak kita hidup berukun dan saling mencinta. Mengingat akan ajakannya, marilah kita berdoa. Bagi para ibu, semoga Bapa menentukan Allah Tuhannya dalam iman dan panggilan mereka, agar mereka semakin menyadari tanggung jawab mereka, serta menjadi orang-orang yang berguna. Marilah kita berdoa. Bagi orang-orang yang tersandung dan tergoncang oleh masalah kejahatan bisnis, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan. Semoga Bapa mendampingi mereka, para korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, agar mereka tetap setia dan percaya pada Engkau, Allah yang adil, pengasih, dan penyayang. Marilah kita berdoa. Bagi mereka yang hidup berkeluarga, semoga Allah Bapa memberkati para keluarga, agar hari demi hari cinta kasih dan kesetiaan mereka tumbuh dan berkembang, serta agar mereka dari pengalaman belajar bagaimana mendapatkan saling membahagiakan dalam hal-hal kecil. Marilah kita bagi para kawan dan pengurus, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang menjadi korban perang atau pertentangan, agar segera dapat menikmati kembali ketenangan dan kedamaian. Mari kita bagi kita bersama. Semoga Allah Bapa membantu kita dalam menghilangkan segala kebencian serta kesombongan dari dalam hati kita. Mari kita Ya Tuhan, kami bersyukur bersama yang mulia Monsignor Antonius Sugianto OSC yang merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-10. Kami mohon kepada-Mu anugerahkan kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan yang baik, jasmani maupun rohani, semangat untuk melayani kami umat-Mu, dan juga senantiasa menguatkan Dia dalam tugas penggembalaannya. Marilah kita mohon. Kami juga doakan seorang anak yang sedang memperjuangkan masa depannya. Kami mohon kepada-Mu anugerahkan hal yang terbaik, khususnya bukannya program obat, agar ia boleh sukses dan lancar oleh karena kuasa dan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Ya Allah, kami juga mohon karena keselamatan Engkau bagi mereka yang telah mendahului kami, khususnya Ibu Katarina Kanto dan yang telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Semoga Allah yang Maha Rahim berbelas kasih kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita doakan intensitas
secara masing-masing. Allah Bapa semua orang, semua kaum yang ikut serta dalam perjamuan Ekaristi. Kami percaya di mana sahabat-sahabatmu berkumpul, Engkau tentu hadir di tengah mereka. Karena itulah maka kini kami bersama-sama mempersembahkan Tuhan Yesus Kristus Putramu, Tuhan menantara kami. Amin. Ya Allah, semoga berkat persembahan yang kami untukkan kepada-Mu ini, Engkau berkenan mencurahkan Roh-Mu kepada kami, agar kami layak menerima anugerah sabda kehidupan kekal Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan penantara kami. Tuhan bersamamu.
Sungguh pantaslah ayat yang menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selalu hatimu yang mengatur alam semesta yang engkau ciptakan, dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengharapan Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh bersalah Tuhan, sumber segala kebesaran, maka kami mohon bersalah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil roti Allah. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah membacakan misa
Kami bersyukur sebab kami memperoleh layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan musuh kami Antonius serta semua rohani Tuhan. Kami doakan secara khusus untuk yang mulia Monsignor Antonius Sugiarto dan juga bagi seorang anak yang sedang berjuang untuk mendapatkan masa depannya yang cerah, khususnya program untuk lokal. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, khususnya Ibu Katarina Paul, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan baru, bersama Santa Maria Penjala, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus. Dengan pengantarannya bersama Dia dan dalam Dia, Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut jalan iman, maka beranilah kita berdoa.
segala kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selamat Bapa yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman Kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Yesus. Lihatlah anakmu Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi berkatalah saja maka saya akan sembuh. Semoga untuk Kristus yang kita sambut melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
Teman dekat. Iya, si Dean. Dean.
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal sabda Tuhan. Aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Marilah kita berdoa. Ya, kami bersyukur karena Engkau telah membagikan rahasia karya keselamatan kepada kami. Semoga dengan mengenangkan karya penyelamatan ini, kami semakin dikuatkan dalam iman, diteguhkan dalam pengharapan, dan dikembangkan dalam cinta kasih, sehingga kelak kami pun layak memasuki dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman sesi kesehatan membuka pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah pada hari Minggu 15 September pukul 6 sampai 7 pagi di Aula Bawah dengan biaya Rp40.000. Ada konsultasi dengan dokter, pendaftaran kebutuhan hukuman masing-masing atau sesi kesehatan
Sebelum pemeriksaan, harap berdoa dulu kami. Sekian pengumuman, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh fasilitator, para asisten imam, para rektor dan pemasmur, para misinar, dan guru dari Santa Elizabeth dan juga organis. Terima kasih. Dan bagi mas sekalian, terima kasih Tuhan Monsinyur yang hari ini merayakan ulang tahun kebesaran imamatnya yang ke-10. Mari kita mohon berdoa. Sebelum kita berkata tutup, kita doakan sama-sama doa untuk perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan setelah berkata tutup, kita sama-sama menyanyikan nyanyian Maria untuk perjalanan apostolik dengan semua kita menghadap ke Bunda Maria. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pemahaman iman yang mempererat persaudaraan dalam menjalankan agama, memperkuat bela kasih kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, tersindir dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, damai dan kebahagiaan bersama. Sama-sama dengan mereka, Ibu dan Bapak Imam, serta Bapak Yosef memulai dengan setia. Kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini dalam kuasa kasih-Mu dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama dan bersamamu. Semoga yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, berilah misa sudah selesai.
Selalu